Badan Narkotika Nasional yang baru. Indonesia tengah darurat narkoba dan butuh pemberantasan yang cepat dan tepat. Namun belum mulai bekerja, wacana menghapus rehabilitasi menuai kontroversi. Apa saja sebenarnya gebrakan yang akan dilakukan agar Indonesia bebas dari cengkraman narkoba? Sudah bersama kami dari kantor BNN Jakarta, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso. Selamat malam, Pak Budi Waseso. Selamat malam, Mbak Evi. Iya, Pak Budi Waseso, Anda saat ini resmi menjabat sebagai Kepala BNN yang baru, tapi ini ada sejumlah suara yang sudah meragukan. Pertama, karena gaya Anda yang sebelumnya saat menjabat sebagai Kabar Eskrim yang agresif dan tanda kutip bikin gaduh. Kemudian Anda juga belum pernah berada di unit narkoba sebelumnya, Pak. Bagaimana Anda menjawab keraguan dan juga pendapat ini? Ya, yang pertama saya kan di kepolisian sudah 31 tahun ya. Tentunya pernah beberapa kali pimpin di kesatuan di kepolisian ini dan juga menangani masalah narkoba. Jadi yang terakhir pun saya Kabar Eskrim juga memimpin masalah Direktorat 4 yang khusus menangani masalah narkoba. Jadi keraguan itu saya kira ya kalau berdasarkan dengan pengalaman atau saya dianggap tidak pernah dinasti narkoba, saya kira juga tidak ya. Artinya ya nanti silakanlah masyarakat yang melihat dan menilai bagaimana saya nanti bekerja di BNN ini. Pak Budi Waseso seperti singkatan nama Anda juga ya, Pak, Buas gitu. Apakah Anda juga akan tetap garang dan buas dalam memberantas narkoba seperti yang Anda juga sempat lakukan pada saat Anda menjabat sebagai Kabar Eskrim? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa negara kita ini sudah darurat dalam keadaan darurat narkoba. Artinya kita harus menyelesaikan ini secara serentak bersama-sama, bersimultan dengan aparat penegak lainnya ya, yang berkaitan dengan penegakan hukum masalah narkoba. Artinya BNN ini juga bersinergi dengan Polri, kalau perlu juga dengan TNI ya, termasuk dengan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat ya. Karena penanganan narkoba ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh BNN itu sendiri. Pak Buas, Anda ini statement Anda saya kutip bahwa Anda ingin cepat karena penanganan narkoba harus dengan semangat dan agresif. Bagaimana Anda mendeskripsikan semangat dan juga agresif ini ala Anda nih, Pak? Ya, tentunya kita lihat data semakin tahun itu penggunaan narkoba semakin meningkat ya, bukan semakin menurun. Ini tentunya ada yang perlu kita evaluasi ya. Dan saya kira penanganan narkoba tidak bisa menunggu ya. Memang harus perlu bersinergi dan memang juga perlu agresif ya kalau menurut saya. Jadi penanganan ini harus cepat ya, tidak lagi kita harus menunggu. Oleh sebab itu saya kira perlu secara kita bersama-sama ya berkomit untuk memerangi masalah narkoba ini. Tapi kan komitmen itu juga semua orang mengatakan itu, Pak, bersama-sama komitmen, tapi seperti Anda katakan bahwa angkanya juga tidak pernah turun. Adakah gebrakan atau terobosan yang akan Anda lakukan? Ya, saya kira kita lihat saja nanti. Ya, saya pasti akan membuat upaya-upaya untuk bagaimana kita menangani masalah ini dengan cepat, tepat ya, sehingga lebih efektif. Sehingga apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden mengenai negara kita sudah dalam keadaan darurat narkoba, segera bisa kita tanggulangi ya. Artinya tindakan ini juga harus tegas ya terhadap para pelaku-pelaku, khususnya para bandar dan mafia-mafia itu ya. Saya kira tidak bisa lagi untuk kita berikan satu peluang. Itu saya kira ya. Iya, Pak Budi Waseso, ini saya juga mengutip tadi statement dari Kapolri, ada 38 jenis narkoba yang beredar di Indonesia dan kemungkinan akan terus bertambah. Indonesia bukan hanya menjadi konsumen tapi sudah menjadi produsen dan bahkan jadi jalur utama sindikat narkoba. Bagaimana Anda memetakan permasalahan yang ada di Indonesia soal narkoba ini dan juga apa target Anda sebagai Kepala BNN? Ya, saya kan baru hari ini dilantik ya.
baru evaluasi ke dalam bagaimana mengenai tugas-tugas saya, dan ke depan tentunya kita harus segera mengambil langkah-langkah itu ya. Artinya sekarang jenis narkoba yang baru sudah beredar di negara Republik kita ini ya. Bahkan sudah merusak generasi-generasi muda yang produktif. Dan ini juga sudah ada sekarang jenis narkoba yang diperuntukkan kepada anak-anak di bawah umur. Seperti contohnya seperti makanan, permen, ini juga sudah merupakan kandungan-kandungan narkoba yang disusupkan atau diedarkan di kalangan remaja atau kalangan anak-anak di bawah umur. Nah, ini tidak bisa kita biarkan ya, harus segera kita mengambil langkah karena ini tidak mungkin kita biarkan, nanti akan berkembang bahkan akan merusak generasi yang terbawah. Saya kira ini negara juga tidak boleh membiarkan ini terjadi. Oke, Pak Budi Waseso, saya akan juga mengangkat soal ada rencana atau wacana Anda menghapus rehabilitasi. Tapi Anda jawab usai jeda berikut ini. Pak Budi Waseso, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan lanjutkan. Pak Budi Waseso, Pak Budi Waseso, Anda masih bersama kami di Prime Time News? Ya, ada rencana atau wacana yang Anda kemukakan soal menghapus rehabilitasi, Pak Budi Waseso. Apa pertimbangan Anda mengeluarkan statement itu? Ya, bukan berarti menghapus, itu kan undang-undang ya. Dan kita harus dievaluasi mengenai undang-undang itu. Jangan sampai undang-undang itu dimanfaatkan justru oleh para bandar yang bersembunyi terhadap korban ya. Sehingga makin lama pengguna itu makin banyak ya. Anda lihat memang terjadi di lapangan seperti itu, Pak Budi Waseso, bahwa undang-undang itu memang juga dipergunakan bandar untuk berlindung dengan memakai status pemakai? Ya, sekarang kan faktanya pengguna itu makin banyak ya, karena semua toh beralasan dikala menggunakan narkoba nanti akan berlindung sebagai korban, sehingga dia tidak bisa dihukum, bahkan nanti dikenakan rehabilitasi. Nah, ini kan yang harus kita evaluasi ya, bukan berarti dihapus, tapi aturan semuanya harus dievaluasi. Efektif atau tidak aturan itu? Kalau tidak ya harus kita lakukan perubahan-perubahan. Saya kira itu cara pemikirannya ya. Berarti dalam artian juga Anda apa tidak meneruskan program atau pendekatan rehabilitasi yang digalakan oleh Kepala BNN sebelumnya? Ada juga target rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba setiap tahunnya. Ya, tentunya yang sudah berjalan baik kita teruskan ya. Yang masih tersendat-sendat kita lancarkan dengan apa? Mengevaluasi tentunya ya. Program itu bagus ya, tapi jangan sampai justru program yang bagus itu disalahgunakan oleh sekelompok orang-orang yang berlindung dalam undang-undang itu gitu. Saya kira itu yang maksud saya. Ya, Pak, lalu bagaimana membedakan? Adakah kemudian dari kacamata Anda garis yang jelas antara itu bandar atau penjual dan juga ini adalah pemakai yang bisa memang ternyata direhabilitasi? Ya, memang itu nanti harus melalui proses ya. Makanya proses daripada persidangan ya, tidak terus kemudian ya, karena ini kan bisa dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum yang pada akhirnya bandar pun bisa dikatakan korban ya, dikala dia memang bisa bekerja sama dengan oknum petugas ya. Nah, ini yang kita hindari. Oleh sebab itu menurut saya pengguna pun tidak lepas dari tanggung jawab pidananya ya. Justru nanti dia dibina di lapas itu sekaligus dia melaksanakan rehab di lapas itu. Juga jangan sampai nanti mereka di lapas itu bercampur dengan para hukuman atau yang ada di lapas itu orang-orang yang bukan dari narkoba ya. Sehingga nanti akhirnya malah program rehabilitasi itu tidak berjalan dengan baik, bahkan dia keluar dari lembaga itu malah menjadi bandar, malah berkembang, dia bisa menjadi mafia. Iya, itu yang saya maksud. Jadi saya ulang kembali bahwa ini tidak dihapus soal rehabilitasinya ya Pak, mungkin akan dievaluasi karena ini kan amanat konvensi internasional yang sudah diadopsi oleh Indonesia bahwa memang penyalahgunaan ini harus dicegah, dilindungi, bahkan dijamin loh Pak rehabilitasinya. Betul. Tapi kan harus kita tetap evaluasi. Efektif atau tidak nanti harus kita evaluasi
Jangan sampai ini ada peluang ya. Justru mungkin kita tambahkan ya dalam undang-undang itu. Saya kira itu ya. Iya, Pak Buas, terakhir ini Anda sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, tapi tadi Anda tidak dilantik oleh Pak Presiden sebagaimana pada umumnya. Bagaimana perasaan Anda? Anda kecewa atau melihat ini sebagai hal yang lumrah saja? Tidaklah ya, tidak ada kecewa. Siapapun yang melantik saya atas nama negara dan bangsa ini ya, atas nama pemerintah, berarti itu amanah secara resmi akan saya terima dan saya akan laksanakan sebaik mungkin. Baik, terima kasih atas waktu dan keterangannya Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso. Selamat bertugas Pak Buas.